termasuk juga dengan Ibu Mega gitu. Antara Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ibu Mega itu harusnya tetap dalam nafas rekonsiliasi. Biar dicatat. Iya sangat mungkin Prabowo itu akan di SBY-kan dalam tanda kutip jadi rival Iya. di 2024. Ya, alurnya Jadi tadi rival. udah benar kan? Alurnya tadi Kan betul, Pak. ya, cepat menyatakan siap kepada Bapak Presiden dengan langkah-langkah yang lucu. Itu kalau menarik loh itu. Ya. Jadi dia jalannya cepat kalau dicari presiden, lalu siapa? Iya, iya. Termasuk misalnya ada usulan soal syarat capres dan cawapres adalah mereka yang umat Islam, bisa baca Al-Quran, syahadatnya bagus dan seterusnya. Itu sempat masuk dalam usulan-usulan itu. Oke, welcome Selamat to malam. Adu Perspektif. Assalamualaikum Pak Haji. Haji Torik baru balik dari Tanah Suci. Masih ada bekasnya, Pak? Masih ada oleh ya? Ini kan bisa cetak di sini, Ji. Oh, tapi cetakin ya. Toko Alimura. Haji Abidin Aja atas biaya dinas. atas biaya dinas. Berarti antum banyak di Bin Daud kemarin belanja itu ya? Iya, Pak. Iya. Ada binnya, Pak. Ngeri juga saya masuk sana. Bin Daud. Warung toko Indomaretnya situ lah. Indomaret. Alfamidi loh. Alfamidi. Oh, merek semua nih kita sebut. Iya, nggak apa-apa. Biar mancing. Malam ini kok saya di sebelah Anda nih, Pak? Ya nggak apa-apa, karena Budi lagi MC rapat kabinet. Di itu, Istana Bogor. Apa di Istana Merdeka sini? Istana Tendean. Nggak berani lebih jauh. Jadi saya terpaksa menggantikan. Bukan terpaksa, ini dengan sukacita. Oh, kasih tahu. Karena Senang ente nggak ada Budi. amplop dibagi dua. Senang ente nggak ada Budi. Ya? Iya, kita di Total Politik ada acaranya sekarang. Apa? Tanpa Budi. Bumpernya mukanya Budi, tanpa Budi gitu dicoret. Gitu. Tapi Budi ini sering dikomenin sama YouTuber kan, sama netizen YouTube itu kan. Iya, Suka nyelonong nanya ya kan, suka Iya, itu. Memang dia agak bakatnya emang kayak gitu, Bang. Ya, Memang- bakatnya nyelonong. Iya, dia penyanyi sebenarnya. dia. Oh gitu. Kan sepupunya Krisdayanti dia. Hehehe. Betul, gue kan di follow sama Raul Lemos gue gara-gara dia. Siapa aja narasumber kita Pak Torik, silakan kenalkan Pak Torik. Yang ujung khusus ente yang kenalin ya, nggak Iya. boleh itu Yang udah dua dulu. udah hak itunya. Iya. Di sebelah kiri saya ada Waketum Partai Gelora, Bang Fahri Hamzah. Ini alumni UI. Alumni UI. Yang kedua, Yang kedua pakar komunikasi politik. Masih di UI kali ini ya. ya, alumni UI juga. Alumni UI juga. Siapa Ji? Prof. Effendi Gonzario. Mantap Ji. Berat banget dipanggil Pak Haji nih, Pak. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga ini ente, UI betul. Negeri. UI Negeri. Tadi UI swasta. Pengamat politik dari Surabaya Timur. Adi Praitno. Yang sedang memperjuangkan Ya, coba Provinsi Madura. kasih dulu manifesto politik Anda Ayo tuh, coba. dong, kita mau Ya, dengar. Ya, kalau kita secara umum, kalau bicara tentang Pilpres, akan mendukung siapapun presiden yang memastikan Madura sebagai provinsi di 2024. Gak ada yang ngomongin ide fundamental ini ya. Oh, nggak ada. Itu ide nih penting ini. Kalau gitu salaman aja sama tim. Cocok ini. Weh, usah ikutan lah. Gitu. Oh, ini udah sama capresnya Gelora nih ya. Itu penting karena sejak saya lahir di Madura sampai saat ini tinggal di Jakarta itu tak ada perubahan apapun yang signifikan. Pergantian bupati, kemudian gubernur dan bahkan presiden itu tidak pernah Kalau mengubah gitu Madura kita bagi secara dua, signifikan. provinsi Pulau Madura dengan provinsi Pulau Sumbawa. Ah, cocok. Berarti ngikutin. Ya, Calon gubernur tapi ini Sumbawa. karena sentimen Tulis dulu ah. kemaduraan Anda. Ada dua provinsi tuh ya. Sentimen kemaduraan Anda aja atau memang ada kebutuhan yang urgent untuk Ada membuat kebutuhan yang urgen. Jawa Timur ini terlampau luas sebenarnya untuk dijangkau oleh satu gubernur. Sehingga disparitas pembangunannya nggak terlampau merata. Jadi kalau membayangkan Madura dengan Surabaya dan seterusnya itu, seakan-akan Madura itu wajah lain dan bukan wajah Jawa Timur. Jadi kemajuan itu ya di Surabaya dan ke timur, Sidoarjo dan semacamnya itu, Gresik sangat kerasa. Tapi di Madura tidak seperti itu. Kan udah dikasih jembatan loh. Ya jembatan kan cuma untuk memangkas jalur singkat aja. Kalau naik ferry kan 45 menit, jembatan 15 menit. Ferry nggak bisa selfie,
kalau pakai jembatan bisa selfie. Itu aja. Insentif secara ekonomi, kemudian soal pembangunan dan semacamnya itu nyaris tidak pernah Dan nggak ada tersentuh yang apapun. berani ngomong ide ini sampai hari ini. Ya? Oh, ini bagian dari salah satu ide. Dulu orang Madura itu diasporanya dia ke luar negeri, jadi TKI. Tapi belakangan diaspora orang Madura itu ke Jakarta, buka warung kelontong 24 jam. Dan lembaga survei. Jangan diomongkan. 24 jam juga nih. 24 jam. Bahkan kiamat pun juga meladeni itu, Pak. Jadi Sudahlah. Selamat Provinsi Madura dan calon gubernurnya. Ya. Nah, semoga itu didengarkan, Pak. Kalau gubernur pertama ya. Gubernur pertama. Amin. Saya kira gagasan penting dalam pilpres yang harus diperjuangkan Yang kayak itu gini nih. Indonesia menjadi 50 provinsi, sekarang kan 38 ya. Dan menurut saya sekarang kan DPR itu anggotanya kan 580. Ya. Jadi Sementara kabupaten kota sekarang kan 514 kan. Paling tidak sebenarnya kabupaten kota itu jadi 580 mengikuti anggota dewan. Yang kalau menurut saya anggota dewan itu paling tidak nanti 700. Karena harusnya satu kabupaten diwakili oleh satu orang. Supaya representasinya real. Itulah teori sistem distrik yang saya katakan itu. Ya, Jadi bupati wali kota itu dia berdampingan dengan anggota DPR pusat. Satu orang anggota DPR pusat. Sehingga nanti ngecek kontribusi pusat terhadap daerah itu melalui DPR ini. Sekarang itu putus loh. Daerah nggak punya ini loh. Nggak punya representasi real. Kayak misalnya di waktu saya di NTB, kabupaten kotanya kira-kira 10 waktu itu, ya anggota dewannya kira-kira juga 10. Tetapi kita tidak tahu sebenarnya tugas kita itu di kabupaten mana. Nggak tahu Pilih kita. beberapa kabupaten. Iya, ya kayak sekarang udah dipecah dua kan, provinsi Dapil Pulau Lombok dan Dapil Pulau Sumbawa. Dapil Pulau Sumbawa luasnya 3 kali Pulau Lombok, anggota dewannya cuma 3. Ya kan? Sementara di situ kabupaten kotanya ada 5. Gitu. Artinya 3 mewakili 5 kan. Nah, di Lombok itu kabupaten kotanya kira-kira sama 5, itu anggota dewan pusatnya 8. Tapi dia tugas di mana itu tidak dijelaskan. Jadi kalau menurut saya harus ada persamaan jumlah antara anggota DPR pusat yang sekarang 580 dengan jumlah kabupaten kota yang sekarang 518. Sehingga ini dimekarkan melalui pemekaran provinsi terlebih dahulu. Termasuk Provinsi Pulau Madura, Provinsi Pulau Sumbawa, Provinsi Pulau Lombok, seperti Pulau Bali. Kok Lombok di NTT saya? juga. Saya barangkali Provinsi Kepulauan Mentawai. Cocok lah. Betul ya? Iya betul. Saya kan kita punya DPD sebenarnya, Bang. DPD itu perwakilan provinsi, tapi ya. perwakilan kabupaten kota belum ada. Jadi harusnya 2 begitu. Anggota DPD itu dapilnya berbasis provinsi. Kalau di Amerika 2, di kita 4 kan. Kalau harusnya DPR RI basis dapilnya itu adalah kabupaten kota. Supaya lebih real ini, satu orang misalnya saya ya. Saya harusnya mewakili satu kabupaten di Pulau Sumbawa, namanya Kabupaten Sumbawa atau Sumbawa Barat. Karena saya lahir di situ. Hutan ini Bang, hutan. Iya, hutan tempat lahirnya. Jadi harusnya saya datang ke Jakarta itu membawa mandat satu kelompok kabupaten yang nanti nagih saya rutin. Mana kontribusimu? Saya misalnya bisa bawa proyek besar, tapi kan nggak bisa kena buat satu kabupaten. Harusnya orang ini ditagihnya itu, bupatinya nagih, wali kotanya nagih, kamu DPR pusat, kerjaanmu apa buat daerah? Itunya harusnya ditagih itu. Itu langsung ngomongin ide nih kita dibuka. Iya, cocok banget jadi wapresnya Prabowo. Kemarin sih udah Kan ketemu. udah foto-foto berdua kan. Kalau bicara Ternyata gagasan, ini, udah capres, Pak. kan aku kira ini cinta Korea. Ternyata ini cuan artinya. Apa hubungannya dengan pertemuan Pak Prabowo? Gak seorang suka begini kan. Baru tahu sekarang. Kalau ini Ternyata ini cuan. nggak pernah disurvei sih artinya ini. Jadi bisa, ini, Bang. Ketemuan Prabowo itu bahasa apa itu, Bang, yang diposting itu, Bang? Wah ini. Ya beliau. Ini topik kita udah masuk nih. Udah masuk, Masuk. udah mulai dari. Sampai di mana pertemuan kemarin? Di antara sekian banyaknya nama yang dianggap layak untuk mendampingi Prabowo, Bang Fahri sangat layak. Gitu. Iya. Kita dukung lah kalau itu ya. langsung lu nggak jadi jalan. Ya. Kemarin sangat layak tuh kan.
Kan Apa calon-calon- kualifikasinya apa coba? Gagasannya jelas kok soal representasi sistem distrik yang dianggap mewakili daerah langsung selama ini terputus. Saya kira gagasan itu nggak muncul dari nama-nama cawapres yang bahkan yang punya gembok itu loh, punya gembok dan kunci Inggris kan nggak muncul gagasannya, nggak ada jualan idenya. Nah, yang begini menurut saya capresnya itu harus Punya ada. gembok kunci Inggris itu lo. Yang kata lo gaya Jawa itu lo tadi. Iya. Ya. Cocok nih, benar nih. Headline ini. Langsung. Fahri Hamzah cawapresnya Prabowo kan. Jangan Cocok, gitu. kan? Iya, dari segi gagasan saya kira Tapi Bang Fahri nggak ada beginilah. perdebatan Tapi kan kurang ini katanya tadi. Kita suka atau tidak, politik pencalonan kita itu belum berpihak kepada ide. Kita suka atau tidak. Politik pencalonan kita itu memakai hal-hal lain. Logistik, ya, Logika, logistik. popularitas, dan popularitas itu basisnya itu juga bukan ide, tapi permainan-permainan gimmick, terutama yang dilakoni oleh eksekutif. Makanya eksekutif yang mendapat privilege, terutama eksekutif daerah ya, yang punya kesempatan gunting pita lebih banyak tiap hari, itulah yang mendapat privilege untuk mendapatkan elektabilitas tinggi. Ide belum tentu punya. Ide belum, ya, ide belum mendapatkan tempat di situ. Karena itu juga kesalahan kita cara mengorganisir kandidasi kan. Pencalonan itu kan harusnya datangnya dari partai, lalu partai melakukan kontestasi ide gitu di dalam partai. Setelah dia dinominasi, dia baru disurvei. Di kita tidak, surveinya berasal dari dunia antah berantah, tiba-tiba ada orang yang tidak pernah kita kenal dalam sejarah politik, lahir dalam survei, tiba-tiba menjadi yang paling populer, dan selalu ada namanya di situ. Seolah-olah itu adalah prosesi yang fair dari kandidasi. Itu tidak benar itu. Itu yang menyebabkan kan banyak partai politik yang akhirnya mengorbankan partainya. Ada banyak sekali partai politik sekarang ini yang bisa dikatakan secara tragis ya, mengorbankan proses kaderisasi, ideologisasi ya di dalam partainya itu, sehingga melahirkan kandidat-kandidat dan calon-calon pemimpin, tapi tidak sempat berhasil sampai ke sana gitu. Kalau saya membaca misalnya pidato Ibu Mega berkali-kali, kurang cantik apa Ibu, kurang berpengaruh apa Ibu, sebenarnya itu kan pernyataan orang yang paling layak di partai itu gitu loh. Ya. Harusnya itulah yang jadi gitu. Jadi kalau ada Budi langsung disambut. Ini Justru kan ini sayang loh. Budi nggak ada. Dia ada kalimat begini, ada Budi, jadilah. Justru Bang Fahri ngomong ini karena nggak ada Budi nih, Bang. Kalau ada Lain lagi. jadi gerakan malah ya. Makanya aku bilang sekarang ini kayaknya suasananya itu berpihak kepada Pak Prabowo. Wih. Itu yang aku bilang gitu, karena beliau Pas itu, ini difoto ya, pas ini difoto loh. Ya. karena beliau itu mewakili partai politik ya sebagai pendiri dan ketua umumnya. Ya artinya membawa ideologi dan gagasan partai, tapi pada saat yang bersamaan dia juga memiliki popularitas. Gitu. Untuk pertama kalinya ya, di awal-awal dia udah dapatkan popularitas. Itulah yang menyebabkan kemungkinan jalan dia ke sana itu lebih mudah. Tapi 2014 sebenarnya Bang, kalau kita amati survei-survei sebelum munculnya Pak Jokowi, Pak Prabowo juga sudah punya popularitas. Iya, iya. Akhirnya muncullah seorang Jokowi. Ya. Yang kalau sekarang kalau kata orang PDIP, the next-nya adalah Ganjar Pranowo. Kalau saya sih sekarang ini, mohon maaf ya, ini istilah saya. Kayaknya lawan-lawannya Prabowo itu sudah sudah dua lah ya. Pertama mungkin staminanya udah nggak terlalu kuat, sekuat dulu ya. Karena Lawan Prabowo. Ya lawannya Lawannya Prabowo. Prabowo. Justru bukan Prabowo-nya loh. Bukan. Lawannya staminanya udah nggak terlalu karena kuat. apa argumennya, Bang? Yang kedua kemungkinan argumennya, mereka mulai mengatakan ngapain ngalang-ngalangin Prabowo, ya kan? Waktu saya ketemu Pak Prabowo berdua itu juga saya bilang, Mas sebenarnya kalau bicara rakyat sih kayaknya orang tuh sudah sadar juga, udah nggak mungkin lagi lah menghalang-halangi Bapak. Tapi kita lihat elit, dan dugaan saya elit sudah nggak punya alasan yang kuat gitu loh untuk menggagalkan Prabowo kali ini gitu loh. Sehingga relatif mereka udah mulai bilang, udahlah terimalah Prabowo, ngapain sih kita menghambat-hambat Prabowo. Kira-kira begitu, itu yang membuat Prabowo nih jalan. Jadi dua hal. Kadang-kadang kita menang tuh bukan karena kita kuat, tapi karena lawan kita mulai lemah.
Oh itu teori paling penting dalam komunikasi politik. Orang suka keliru itu. Apa yang membuat lawan lemah sekarang, Bang? Orang udah lihat Prabowo, apa yang kita mau persoalkan dari Prabowo ini? Udah nggak ada kan yang kita persoalkan. Salah dia apa? Ya kan? Sekolahnya baik, ya kan? Ya apa namanya, datang dari keluarga yang baik. Ini keturunannya di Ponorogo, keturunan Kertanegara, ya kan? Jelas cawapresnya. Dan lain-lain lah begitu, ya kan? Bapaknya kakek dan bapaknya itu ekonom terkenal, ekonom awal-awal Republik inilah, Orde Lama atau Orde Baru gitu. Kemudian jadi tentara, ngambil nama pamannya yang meninggal di peristiwa Lengkong, ya kan? Kemudian karir militernya hebat, ya kan? Dari dulu sambil jadi militer dia intelektual, habis itu berbisnis. Muncul kontroversi karena dia dalam sejarah, tapi kan nggak ada yang bisa kita proof. Ya kan, fitnah-fitnah kepada dia ini kan sudah terjawab semua. Jadi orang mulai bilang, udah nggak mempan lah. Tapi ngapain sih? Saya kira itu yang terjadi pada Anwar Ibrahim gitu. Saya tuh ya kenal Pak Anwar sudah 1/4 abad ya. Saya ketemu baik-baik gitu. Saya bilang, Pak Anwar, apa sih yang terjadi dengan Anda ini kok? Orang sehebat ini Nggak jadi waktu di itu. Malaysia kok kayak nggak jadi terus gitu loh. Ya ada alasannya, dia bilang, I'm not part of the family, dia bilang begitu. Karena kan di sana itu kan keturunan founding fathers itu kan masih kuat kan, Teguh Abdurrahman dan lain sebagainya itu kan masih kuat keturunan itu. Tapi in the end orang bilang, udah dituduh korupsi, udah dituduh sodomi, udah dituduh macam-macam. Ujung-ujungnya orang bilang, apa sih gitu kan? Akhirnya dia yang jadi. Ini mirip dengan situasi Pak Kira-kira Prabowo menurut sekarang. saya, perasaan saya, Pak Prabowo itu akan digituin orang. Apalagi sih? Fitnah apa lagi yang mau dibuat? Udah capek lah. Ya. Nggak ada salahnya kok gitu. Ini Jadi itu. pengutaran ini menjadi penting. Gimana, Bro? Gimana, Bro? Begitu dengar ini, orang makin yakin. Itu persoalannya. Jadi Bray, ya, jadi kalau misalnya sebelum dengar ini orang yakinnya 1/4, begitu dengar ini jadi 2/4. Setengah dong. Ya udah setengah tuh. Setengah penting loh. Ada 3 kandidat, Anda dapat setengah. Oh, itu udah tinggal tambah 1. Ya. Satu putaran udah. Enggak, iya kan? Betul nggak? Ini tadi, jadi tepatnya cawapres sudah tadi ya disampaikan. Walaupun belum tentu diterima, ya kan? Tapi Prabowo aja lama jadinya, apalagi cawapres. Kan logikanya kan begitu. Ya minimal itu usulan kita sini lah, Bro. Oke. Yang penting kita provinsi Madura dengan Sumbawanya. Ya, Provinsi Kepulauan Mentawai kalau di Iya. sebelah sana. Tapi iya dong, menarik gitu kan. Tapi poinnya yang tadi adalah begini, kalau mau sedikit masuk ke ilmiah, Prabowo sendiri juga tidak lahir dari pertarungan ide dengan kontestasi di dalam. Betul nggak gitu? Iya kan? Atau Ya, kita ya, bilang ya. begini, Ya, untuk ya. sekali ini aja terakhir. Ya. Sesudah itu selanjutnya harus ada kontestasi di dalam. Ya? Iya. Karena kan buktinya apa? Kan begini, Bos. Iya. Bagian dari ketidakidealan proses ini, Oh, iya akhirnya Prabowo juga sebenarnya lahir dari proses yang tidak terlalu ideal. Ya, itu Kan tadi. akhirnya kan Prabowo bikin partai gitu. Tapi dia tahu dia harus bikin ini partai karena saya harus berjuang melalui kekuatan yang saya bangun sendiri, dan dalam partai kan selalu ada 3 pergumulan ya. Pergumulan pertama adalah pergumulan para pendirinya gitu. Kita suka atau tidak, partai ini ada pergumulan dari para pendirinya Ya, itu. ya. Sehingga meskipun Prabowo di situ dominan, tapi idenya ada karena orang-orang di generasi pertamanya juga cukup kompleks lah begitu. Yang kedua adalah pergumulan mengelola struktur ini. Ya kan? Strukturnya ini kan tidak mudah juga ngelola sebuah partai yang ada di seluruh Indonesia. Dengan peluang partainya jadi partai korup, maling, jadi penjahat rakyat, itu kan mungkin saja akan terjadi gitu. Dan yang ketiga adalah pergumulan gagasannya, bukan dari orangnya ya, tapi gagasannya murni. Kan kalau kategorisasi saya, ide-ide Gerindra ini kan kiri ini sebenarnya. Kan kalau kita ngambil Kiri dari tengah lah ya, kiri Iya, tengah. kiri tengah. Kan ini kalau kita ambil Jangan dari langsung kiri tengah lah. ya, kiri tengah lah ya. Karena kalau kita ambil dari gagasannya Tapi Pak kan Mitro begini, tapi kan begini Bang Fahri, kan kalau kita baca teori-teori tentang demokrasi, bahkan sejak zaman Yunani kuno, kan para filosof itu sudah memprediksi bahwa efek dari demokrasi itu akan lahir satu politisi yang disebut dengan politisi idola, Bang. Jadi orang tidak lagi bicara tentang kapasitas, tidak lagi bicara tentang kompetensi. Ini soal idola aja, ini soal selera yang itu didasarkan pada publisitas. Ya, expose publisitas itu yang kemudian
meyakini dan dijadikan sebagai satu referensi kenapa orang suka mau memilih dan datang ke TPS. Iya. Nah, problemnya adalah gagasan-gagasan yang ingin kita lihat pertengkarannya oleh para capres ini kan nggak menyusup ke relung-relung hati para pemilih kita, Pak. Ini yang menjadi problem. Jadi ada disparitas yang cukup kuat. Satu sisi pada level kalangan akademisi, politisi gitu ya, bahwa yang dipertentangkan oleh para capres ini adalah ide dan gagasan besar. Kalau berdebat soal itu, saya kira bantahan apapun tidak ada untuk Bang Fahri Hamzah. Prabowo selesai dalam konteks itu. Tentang pertahanan, tentang loyalitasnya, tentang persatuan, dan seterusnya. Kan pertanyaannya adalah, apakah Prabowo yang dianggap 100%, 100 bagi Bang Fahri ini, pesannya sampai ke publik atau tidak? Kan itu pertanyaan mendasarnya. Yang saya sebut ada disparitas apa? Popularitas Prabowo ini kan sudah mentok, hampir 100% kayak Ya, Jokowi. 97-98 Iya, ya. 97-98. Tak ada orang yang tak kenal Prabowo Subianto. Mungkin rumput yang baru tumbuh pun juga kenal dengan Prabowo Subianto. Termasuk rumput FIFA itu ya. Rumput yang dijis yang baru mau diganti juga tahu. Ini itu tuh. Itu baru dilihat akarnya. Nah, cuma Baru dilihat akarnya. Ternyata udah ketemu akar persoalan ini. nah, kan yang perlu dikonversi ini adalah orang yang merasa kenal dengan Prabowo jadi suka dan mau memilih itu nggak gampang. Variabel ide itu memang dominan mestinya, tapi kan pikiran masyarakat kita pendek gitu. Mau memilih calon yang suka didatangi, diajak selfie, dan mungkin tampangnya nggak kelihatan agak sedikit elit, tapi tampangnya seperti kebanyakan orang seperti Pak Jokowi. Pak Jokowi kalau datang ke bawah, kalau tidak ada pengawalnya, itu bukan dianggap Jokowi. Kayak warga negara biasa gitu loh, Pak. Karena wajah Jokowi itu wajah. Tapi bisa berubah-berubah juga ya. Ya, Maksudnya gini. itu bisa berubah-berubah. Ketika konsepnya idola, maka sebetulnya yang membongkar konsep idola itu adalah debat, ya kan? Wah. Mudah-mudahan di sini nanti ada ya debat Mudah-mudahan. secara online gitu ya. Secara online, belum pernah. Belum KPU pernah ya, di tolong dunia juga belum kasih pernah ke ya. media. Ada debat capres Kasih ke media di digital. medium online. Tapi itu yang dibongkar itu sebetulnya debat. Kan beberapa kali kan dilaksanakan di kampus Ya, dengan ya. aneka bentuk. Bahkan debat terburuk dalam sejarah politik dunia itu ya Biden dengan Trump lah gitu ya. Ya. Yang dia ngomong-ngomong sendiri aja sudah. Semua kalimat udah pokoknya nggak ada lagi yang terburuk dalam sejarah. Itu tuh untuk membongkar idola itu. Tentu kita tidak mengatakan debat kita harus brutal itu gitu. Ya. Cuma memang belum pernah ada loh. Belum. Ya kan misalnya Secara seperti tadi. aturan konsep debatnya juga Nggak ada. Boleh dibilang konsepnya bukan debat itu. Betul, diskusi aja. Hampir nggak ada debat loh dalam sejarah debat calon presiden kita. Tidak kita temukan debat. Betul. Orang menghindar Tapi kan kalau karena dia, tidak sesuai dengan budaya. Betul, selalu itu. Pancasila ini dan kita lain-lain. belajar dari Amerika ya, Ya. Prof. Kan mereka nggak Nggak, punya. ini tadi soal konsep Ya, idola. mereka nggak punya KPU nasional kan. Oh nggak ada. Dia KPUD. KPUD. Di nasional tuh tim ad hoc debat kan. Iya. Sebenarnya oh, kan tim struktur- ad hoc-nya di bawah Komisi Pemilihan Umum tapi independen juga. Independen Ya, sendiri itu juga nasional, menarik, ya. iya kan? Ya. Karena struktur kepemiluannya beda juga. Balik sama soal kita. idola. Iya, Jadi iya. artinya kalau pertanyaan hari ini sampai di mana? Ya kan gitu ya. Perjalanan yang ditanya cuma Prabowo. Ganjar dan Prabowo. Mungkin karena Anies pada waktu tema ini dibuat masih dalam perjalanan dari Mekah. Belum pulang. Belum sampai. Enggak, karena kalau enggak kita bermasalah loh ini. Judul ini harus sampai di mana perjalanan. Nah, karena minggu lalu udah bahas Anies sendiri. Iya, Jis. Udah sendiri. Oh. Nggak ada kita bahas Prabowo sama Ganjar gitu. Itu bukannya kalian bahas rumput minggu lalu. Sama Bung Kesit di sini. Iya. kan? Nggak ada. Kesit belum pernah nyetak gol ya di stadion itu ya. Belum, Saya belum. 2 gol di stadion itu. Jadi itu perlu. Ya makanya tadi karena rumput yang baru tumbuh pun ya Sudah kan tahu Pak Prabowo. udah tahu Pak Prabowo, makanya kita lanjutin diskusi hari ini. Nah, tapi teori idola menarik pada malam ini untuk mengatakan dengan segala indikator dari idola tadi ya. Karena kan kenal salah satu bagian, suka ya, yang belum cuma dipilih. Betul. Karena itu nanti pada 14 Februari. 14 Februari. 2024. Nah, kalau diteliti, nggak tahu nih, Adi Pray pasti ada penelitian-penelitian khususnya misalnya di kalangan kaum muda, milenial lah, Gen Z apa Gen Z bacanya? Gen Z. Gen Z. Oh, ada yang Gen Z. Nggak Itu- apa-apa. Gen Z lebih mengarah ke listrik sebetulnya. Listrik. Tapi Gen Z lah. Oke. Gen Z. Gen Z. Gen Z itu bahasa orang Jakarta. Madura nyebutnya Gen Z. Pak. Gen Z. Ternyata ada ini kekasan provinsi ini. Tapi idola itu sebetulnya ya dalam konteks seperti itu
adalah aneka ragam perasaan yang post-truth itu, yang kemudian membuat orang mengatakan iya ya, dia suka pada ini. Belum tentu orang bisa kan ide nggak ada. Iya. Pertarungan ide belum ada ya? Belum. Nah, coba kalau pertarungan ide belum ada, apa tuh untuk menjelaskan kenapa hasil-hasil survei bisa mengatakan kalau pemilihan umum dilakukan pada hari ini, maka kita pilih ini. Tadi sudah mulai keluar tuh ya, nama head to head Prabowo yang menang gitu. Nah ini apa yang berkontribusi ke situ? Beberapa diantaranya nih coba nanti cepat menyatakan siap kepada Bapak Presiden dengan langkah-langkah yang lucu. Coba lo menarik loh itu. Ya. Jadi dia jalannya cepat kalau dicari presiden, lalu siapa? Gitu. Iya. Dua-duanya menarik. Siapanya menarik, langkah jalannya juga menarik gitu. Nggak ada ide loh di situ. Nggak ada ini. Nggak ada ide kan? Tapi Memang kan gini kembali ya Pak. siapa presiden? Ya kan? Langkah jalannya. Ini kan lucu kembali dibandingkan yang lain. Betul, kembali kepada sebenarnya dulu pernah saya sampaikan di sini bagaimana satu bangsa dan komunitas politiknya mengorganize sirkulasi elit dan kepemimpinan dalam tubuh bangsa ini yang berbasis kepada gagasan-gagasan yang tumbuh dalam negara itu yang mewakili perasaan dan pikiran publik. Perasaan dan pikiran. Dan yang kedua adalah bagaimana mengorganisir lembaganya, dalam hal ini private entity-nya kan partai politik, dan nanti bagaimana kita mengelola pemimpin-pemimpin yang muncul kan begitu. Makanya harusnya itu kan dalam sebuah negara demokrasi itu yang paling penting kan identifikasi ide. Ya, ya. Nah itu kan yang tidak dilakukan oleh partai politik, sehingga tidak ada partai politik yang sekarang ini berani mengatakan ini warna saya gitu. Apa nama ideologi Anda itu kan? Mesti ada namanya itu, ada judulnya gitu loh. Kalau di negara-negara demokrasi kayak di Amerika itu Republik konservatif, ya kan? Demokrat itu liberal, ya kan? Ya, apa ada namanya? Green Party. Ada Green Party dan yang kecil-kecil kan gitu. Kalau di Eropa itu selalu ada partai buruh. Ya. Karena apa namanya hasil dari masyarakat industri. Ada partai konservatif juga gitu Kristen kan. Demokrat. Ya, Kristen Demokrat, CDU, SD, dan seterusnya itulah seperti di Jerman. Di kita ini sebenarnya itu kan tidak ada itu identifikasi itu. Dulu disederhanakan. Berbagai penelitian mengatakan oh ide orang Indonesia itu cuman tiga gitu loh, ya kan? Ada santri, ada abangan, ada priai gitu. Priai ngambil untung, ini Golkar ini kan gitu. Dia nggak nyebut dirinya partai politik, tapi dia bilang kami berkarya aja gitu. Ini zaman deideologisasi dulu di Orde Baru itu. Kalau di zaman Bung Karno dulu ratusan seperti sekarang sisanya tinggal 20-an kan begitu. Tapi 20 ini pun juga belum ada identifikasinya. Sebenarnya makanya saya mengusulkan dulu tuh, ya teman-teman itu ada diskusi tentang apa beda antara partai politik ini. Gelora misalnya. Ya misalnya Gelora. Ideologi Gelora. Apa pendirian Anda? Ya, apa pendirian Anda tentang politik luar negeri? Ini bisa mendorong jadi cawapres Iya kan? kan? Tapi ya. Gelora apa? Apa pendirian Anda tentang ibu kota negara? Apa pendirian Anda tentang ideologi negara? Tentang Pancasila bagaimana? Apa pendirian Anda tentang ungkapkan juga hal-hal yang ekstrim yang Korupsi sekarang ini setahun mulai ini muncul. Bang, korupsi yang baliho Abang ini loh. Setahun korupsi Iya, yang tuh. apalagi kan. Sebenarnya itu udah lebih teknis gitu, karena di belakangnya itu ada gagasan gitu. Nah itu nggak ada. Kita nggak punya forum untuk mempersoalkan atau mengadu apa beda antara partai ini dengan partai ini dalam soal lingkungan hidup, dalam soal ini gitu. Itu Saya nggak ada. malah jamin sampai debat terakhir pun nanti itu nggak ada. Itu dia. Nah, Sampai debat terakhir loh nanti. Ya tapi kan kita tahu juga itu kan bagian dari cacat bawaan dari sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia. Jadi memang basis ideologisasi yang ingin disebut oleh Bang Fahri itu nggak ada. Yang kedua, kita nggak punya sejarah perkelahian dan pertarungan ide-ide besar tentang kanan dan kiri, sosialisme dan kapitalisme. Kita tidak pernah memperdebatkan itu di ruang publik. Bahkan sejak sejarah pra-kemerdekaan sampai sekarang, kita tidak pernah mempertentangkan mana sosialisme dan siapa yang kapitalisme. Taunya di kita itu perdebatan adalah kelompok Islam dan nasionalis. Kalau di zamannya Bung Karno, perdebatan ideologis itu kuat. Bahkan ketika ingin merumuskan Undang-Undang Dasar Pancasila tentang NKRI, itu kan kelompok nasionalis dan kelompok Islamis, itu kan terbelah ekstrem. Perdebatannya jelas kok, termasuk misalnya ada usulan soal syarat capres dan cawapres adalah mereka yang umat Islam
bisa baca Al-Quran, syahadatnya bagus dan seterusnya. Itu sempat masuk dalam usulan-usulan itu. Tapi kan perdebatan ini cair ya. Setelah terutama pasca reformasi, ketika memang politik kita itu dianggap sebagai politik gotong royong itu Pak, politik berkawanan. Jadi gagasan besar yang ingin disampaikan oleh Bang Fahri, Bang Effendi sederhana sebenarnya. Kalau PDIP jualannya nasionalisme, mestinya nggak perlu dekat-dekat dong dengan kelompok-kelompok yang disebut dengan Wahabi dan Taliban. Nggak perlu juga bikin Baitul Muslimin, kan begitu. Untuk apa bikin Baitul Muslimin? Ya. Artinya harus menjauhkan diri dengan kelompok-kelompok yang dianggap mengunyah-unyah agama. Begitupun dengan mantan partainya Bang Fahri. Ya. Nah, yang mengunyah isu-isu Islamisme Ya. tentang anti LGBT dan seterusnya, mestinya nggak perlu dekat-dekat dengan kelompok itu. Cuman kan dalam prakteknya Pak, yang penting nguntungin mau Wahabi, mau Iya. nasionalis, selama insentif Mau politik Al-Zaitun. mau Al-Zaitun. Kalau itu konkret 500.000 suara siapa yang tak mau Pak? Kalau mau jujur sebenarnya kita ingin ngecek Bang pikiran-pikiran partai itu ya. Siapa yang berani keras soal Al-Zaitun? Nggak ada yang berani. Iya. Karena pengikut Al-Zaitun dan alumninya banyak. Sebar, Kalau ya, Partai seluruh. Biru nolak misalnya, oh itu bisa berdampak tak dipilih Pak. Iya. Jangankan Al-Zaitun Bang, soal Syiah dan Ahmadiyah aja, itu nggak jelas sikap kita. Padahal ajarannya dalam tanda kutip itu kontroversial. Tapi semua partai nggak punya sikap. Iya. Semuanya mengamini. Nggak peduli ini syaiton, nggak peduli ini malaikat. Yang selama itu nguntungin, dia boleh menjadi kawan kita dan menjadi basis konstituen. Ya. Di kita agak sulit. Kita nggak punya sejarah, nggak punya tradisi. Nah tentu kita berharap supaya ini terjadi ke depan gimana? Ya partainya memang harus agak dikurangi Pak. Caranya bisa dengan desain sistem pemilu atau dipaksa seperti udah baru. Iya. Desain sistem pemilu mungkin ambang batas parlemennya dinaikkan. Cuma Bang Fahri ngelawan terus. Anti demokrasi itu. Ambang batas parlemen mau dinaikkan 7 atau 8% aja banyak yang apa namanya Rame. teriak-teriak karena partai-partai menengah ke bawah seperti PAN P3 itu bisa nggak lolos. Kalau ide saya soal itu adalah membentuk undang-undang koalisi. Jadi koalisi dalam presidensialisme multipartai itu, menurut saya ya, kan itu dikritik oleh ahli-ahli kan, Scott Manwaring khususnya itu. Tapi menurut saya jawabannya adalah undang-undang koalisi. Nah, pengaturan tentang koalisi yang disebut oleh Undang-Undang Dasar, kalau kita belum mengubah Undang-Undang Dasar, itu harus diwajibkan lebih dini. Sehingga pergumulan antara partai politik itu bukan berbasis kepada jumlah tiket, tapi berbasis kepada kesamaan ide yang dari awal itu dikelola gitu. Nah, itu yang harusnya disebut di dalam undang-undang koalisi bahwa kalian tuh bersatu bukan karena jumlah, tapi bersatu karena identifikasi kesamaan ide. Sehingga kan banyak ya, kalau orang mengatakan kan anak-anak Golkar, anak-anaknya P3, ya kan, anak-anaknya PDI, ya kan misalnya ya, meskipun Bang Panda bilang PDI nggak ada anaknya katanya, nggak pernah ini kan, nggak pernah punya anak katanya gitu. Tapi ada kalau kita identifikasi yang berbau-bau kiri di situ masuk ke PDIP. Nah, ini kalau diikat dengan undang-undang koalisi itu menurut saya terjadi penyederhanaan secara lebih natural daripada kita paksa kembali seperti zaman Orde Baru gitu loh. Menurut saya cara mengorganisir kekuatan rakyat kalau kita balik ke dalam teori demokrasi itu, menurut saya itu harus lebih natural itu prosesnya. Ya kan partai Makanya politiknya tetap boleh banyak, tapi Iya. kemudian mereka mengidentifikasi diri pada kawanan atau koalisi Iya. itu. Gitu. karena begini juga Pak Iya. Effendi, tadi kan begini ya. Yang real juga adalah ketika transaksi rakyat dengan wakilnya. Makanya kan threshold itu mau presidensial mau parlementer nggak boleh ada. Ya, ya. Karena ada orang dari kampung sana, ya di Amerika itu banyak kasus ya, atau di negara-negara demokrasi, ada orang dari kampung sana dia bilang saya independen. Dia bilang citra dari rakyat saya ini independen, mereka cuma mau milih saya. Dan nggak peduli dengan partainya. Dan benar ada banyak orang-orang independen itu kayak Lieberman dulu di Amerika itu keras sekali dia itu. Satu Sanders, orang itu ya. bisa mempengaruhi banyak isu. Bernie gitu. Sanders sampai sekarang. Itu dia. Ya. Lieberman, Bernie Iya, Sanders benar. ini Iya, Yahudi di Amerika itu jago dia main Independen sendiri. sampai ke level provinsi juga atau negara bagian. Iya. Nah, menurut saya itu jauh lebih natural. Tapi beginilah, kalau kita ngomong beginian nanti memang kita perlu di pemerintahan yang akan datang itu ada desainer dari ketatanegaraan dan sistem politik kita gitu. Jangan dibiarkan amburadul seperti sekarang. Iya, iya. Gitu. Itu saya kira bagian dari PR. Kalau masuk tema perdebatan seperti beliau tadi bilang, ya tema perdebatan mengorganisir sistem pemerintahan kita dan sistem ketatanegaraan kita. Termasuk salah satu yang saya usulkan itu adalah
Kalau sudah ada sistem distrik, menurut saya ya, Ya. kita nggak harus pilpres langsung. Kita bisa sistemnya itu semi parlementer, semi presidensial seperti di Perancis, gitu loh, ya kan? Jadi kalau di Amerika kan sistem apa namanya itu perwakilan itu, ya kan? Electoral College. Electoral College kan. Kalau orang itu sudah dipilih langsung oleh rakyat per satu dapil kecil, seperti kabupaten kota tadi, itu udah Electoral College sebenarnya. Ya. Sehingga kalau dia datang ke Senayan, dia betul-betul sudah mewakili rakyat. Sehingga dia kalau milih presiden pun, rakyat merasa telah memilih presiden itu langsung. Melalui dia. Melalui Sebagai dia pemenang, gitu loh. Sebagai pemegang. Tapi kan di Indonesia kan banyak dapil noken juga, Pak. Nah itu nggak apa-apa. Ya kan? Tiba-tiba nggak pernah kampanye menang. Itu dia ya. Kan itu kan problem. Itu bagian dari Kan mewakili pohon-pohon juga itu. itu bagian dari keunikan kita. Tapi asalkan jumlah dapilnya kecil dan definitif, pertanggungjawaban dia kepada konstituennya lebih konkret, menurut saya nggak ada masalah. Nah itu bagian dari kita mengorganisir sistem politik kita ke Ini depan. justru menjadi menarik karena biasanya kita di sini jangan-jangan ini gara-gara nggak ada Budi ya. Kalau Budi tuh langsung menusuk ke tanah tuh. Kita dikasih pertanyaan-pertanyaan nyelonong, memaksa menyebutkan siapa cawapresnya, siapa Iya, ciri-cirinya apa. Tapi ini balik, kita menjadi sesuatu yang Ini lebih kritik membangun buat Budi nih. iya yang Bud, kedengeran kan nih? Kedengeran. Nanti Tapi- nanti tayang ini, Bu. Good. Nah, poin yang agak lebih penting dari itu adalah kita kan perlu pertanyakan ini. Jangan-jangan di antara ketiga capres yang sedang ada, cawapresnya kan belum, Ya. 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 Mereka setuju nggak misalnya salah satu pertanyaan ya, nanti yang jauh agak lebih turun level mikro atau mesonya, Madura jadi provinsi Oh, nggak? di Madura, Misalnya. Itu ya, kan ya, ya. levelnya mikro. Ya. Tapi yang lebih besar dari itu, Pak kalau Bapak jadi presiden, ini presidensial threshold dianu nggak? Dihapus nggak misalnya? Coba, yang tiga ini coba nanya. Iya. Yang pertama orang nggak nanya, belum pernah nanya. Betul. Dari sekarang harusnya nanya. Yang kedua saya rasa jangan-jangan mereka nggak berani tuh hapus. Iya. Nah kalau itu nggak berani dihapus, ya udah begini lagi, Iya memang. begini-gini lagi. Nggak ada tuh bisa apa namanya orang disemai, diizinkan tumbuh, ada sirkulasi petinggi-petinggi partai ya kan untuk Ya. menuju ke promosi itu nggak ada. Nah, ini Bang Fahri udah menyampaikan belum ke Pak Prabowo kemarin, Bang? Saya kira ya Jadi kalau Gelora sudah firm ke Prabowo. Kalau lihat Kan itu senyum, belum diungkap itu. Itu dia, itu belum diungkap tadi belum saya diungkap. pertama. udah tuh, Ya. udah. Padahal Fahri rambut Hamzah putih, nilai kan? koalisi Gerindra, PKB, Gelora, oh enggak ya? Pelan-pelan bacanya. Kan ini pertanyaan-pertanyaan banyak orang ini. Ya, Ideal ya jadi bacanya ya. Padahal Ini- rambut udah putih ya Bang ini ya kan. udah putih. Tapi kalau saya melihatnya sekarang gini ya. Apa namanya? Sekarang itu kok kayak kita itu ada dalam suasana tenang gitu. Dalam pengertian kelihatannya ngelihat kiri kanan gitu ya. Sinyal-sinyalnya itu kayaknya orang bangsa ini akan nerima Prabowo gitu. Gitu anunya tuh. Perasaan saya begitu. Kayaknya udahlah nggak akan ada perlawanan ya gitu. Bahkan kalau saya itu menganggap gitu ya. Saya masih percaya bahwa akan ada kejutan di PDIP. Kejutan apa, Bang? Ya, perasaan saya ya. Apa Bang? Apa, Bang? Karena perasaan? kalau tadinya pikiran Kalau saya saya pancing-pancing dengan pertanyaan, tugas saya di sini gini loh. Ya. Prabowo Ganjar kah? gini, kedekatan antara sebenarnya gini, kedekatan antara Ibu Mega dengan Prabowo itu kuat sekali. Ya. Wih. Beliau itu pernah bersatu kan. Oh, iya. Mega Pro kan. Mega Pro. pernah kan. Rumahnya tetanggaan waktu kecil Ya Bang. itu ya teman main lah dari Iya. kecil. Jadi ini orang saling kenal betul secara emosional. Dan saya sebenarnya menyarankan kalau ada orang-orang yang menghalangi antara Prabowo dan Ibu Mega itu dekat, sebaiknya janganlah. Karena terutama juga keberadaan Pak Jokowi. Karena menurut saya ya, Ada yang menghalang ya, Bang? bukan sekarang begini loh. Saya sering mengatakan, termasuk waktu saya ketemu Pak Prabowo, saya bilang sama beliau, Pak, Bapak jangan menganggap koalisi rekonsiliasi antara Bapak dengan Pak Jokowi itu sebagai insiden. Saya bilang. Itu harus dianggap monumen. Karena itu terbentuk pada saat belum ada krisis, belum terlalu tegang Laut Cina Selatan, belum ada krisis ekonomi, belum ada perang Rusia ada Ukraina. Tapi kemudian rekonsiliasi itulah meskipun dikritik di mana-mana begitu. Kabinet koalisi persatuan itu di mana-mana akhirnya dikritik karena itu memperlemah parlemen, memperlemah oposisi, memperlemah masyarakat sipil dan sebagainya gitu. Tapi apapun itu, inisiatif itu ada manfaatnya.
relatif di dalam suasana rekonsiliasi itu antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu berhasil mempercepat proses penanganan banyak persoalan gitu. Ekonomi, ya termasuk yang lain-lain juga. Politik. Ya, kan? Ya politik juga. Ya kan? Jadi yang mati civil society aja. Oposisi juga mati Mati juga. sebenarnya. Nggak, maksud saya tapi nanti begini. di atas pengorbanan siapa gitu. Ya itu dia. Tapi saya nanti ada jawaban terhadap Terhadap matinya ini. parlemen Oke. gitu loh. Jadi misalnya ke depan itu ya independensi parlemen harus dijaga. Sehingga sebenarnya keharusan untuk tetap menjaga suara kritis meskipun ada rekonsiliasi itu nggak ada masalah itu. Karena itu tetap akan memberikan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Itu dua hal yang sebenarnya nggak harus dimatikan. Tapi maksud saya yang saya katakan ke beliau itu rekonsiliasi Bapak itu jangan dianggap insiden, tapi suatu monumen. Nah, monumen ini menurut saya harusnya dijaga, gitu kan? Termasuk juga dengan Ibu Mega, gitu. Antara Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Ibu Mega itu harusnya tetap dalam nafas rekonsiliasi. Buat apa Jadi bertengkar? Fahri Hamzah Iya. dan semua yang hadir malam ini nggak apa-apa nih, Ya. mengharapkan segera bertemu bertiga ini. Iya, Weh, harusnya keren nggak menurut tuh? saya Enggak, gitu loh. Prabowo, Kalau- Jokowi, Bu Megawati segera bertemu. Segera. Nah, karena- kalau tuh. melihat berita-berita ini kan terhana. Prabowo kan berharap segera bisa bertemu dengan Megawati. Dan Ini kita kan, dukung ya malam ini ya. oh, kalau itu iyalah. Iya dong. 1000%. Karena kalau menurut saya ya, Nah, ini finishing yang baik dari pemerintahan yang sudah berjalan menghadapi krisis bersama-sama. Nah, sekarang kita satu lagi untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada kemarin itu. Tapi kan yang Indah menarik sekali. itu Bang Fahri. Yang menarik itu kenapa Prabowo tiba-tiba ngomong ini. Saya merasa ini kan politik sangat gampang berganti musim, Bang. Bahwa kemesraan dengan Gerindra dan PDIP, Megawati dan Prabowo, karena ini terkait dengan kontestasi 2024, tidak semesra 2 atau 3 tahun yang lalu, Pak. Waktu awal-awal rekonsiliasi. Mungkin Prabowo juga layak bertanya, Gerindra juga bertanya. Kenapa Megawati, PDIP ini cenderung mau bertemu dengan elit-elit partai yang lain? Tapi tidak dengan Prabowo Subianto. Apakah memang Gerindra dan Prabowo ini sudah dianggap sebagai lawan, rival untuk 2024? Kan pertanyaan muncul ini tidak lahir dalam ruang hampa, Pak. Mungkin orang juga bertanya-tanya, kenapa di bulan puncak Bung Karno tak ada Gerindra di situ? Padahal di situ ada Zulhas, ada Erlangga Hartarto. Kalaupun toh Prabowo misalnya sedang sibuk, sedang bekerja, kenapa tidak deliver? Wakil-wakil yang itu, atau Muzani bisa Dasko, dan seterusnya. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. PDIP mau komunikasi dengan Demokrat yang mazhab politiknya sangat ekstrim dan susah bertemu. Minyak dan air, bainas sama wal lubang sumur. Sulit ketemu, tapi mereka bertemu. Tapi kan orang bertanya, loh dengan Prabowo kapan bertemunya? Iya. Ini yang kemudian saya anggap lihat dari jauh, jangan-jangan Prabowo itu sudah merasa difaksikan sebagai orang yang memang sudah dianggap sebagai rival. Politik kita begitu gampang berganti musim, Pak. Nah, ini agak rumit. 3 tahun ini kebersamaannya ada ketika Prabowo menjadi bagian dari koalisional politiknya Jokowi. Kemesraan PDIP dan Gerindra tidak ada yang bisa membantah. Betapa hangatnya hubungan antara Prabowo dan PDIP. Prabowo dengan Megawati itu tidak ada yang bisa membantah. Tapi ingat ketika kontestasi semakin mepet dan semakin ketat. Dulu ada gestur politik tubuh Jokowi misalnya, agak kelihatan ada keinginan untuk menduetkan antara Prabowo dan Ganjar. Ganjar dan Prabowo. Tapi belakangan karena soal elektabilitas, Gerindra yang mulai dapat momentum, Prabowo yang dapat mulai momentum, makin rumit mempertemukan dua kutub ini. Di survei-survei yang dimunculkan oleh siapapun, Gerindra akan naik tuh elektabilitasnya. Prabowo juga elektabilitasnya akan sedikit menaik dan seterusnya. Jadi ini yang sepertinya membuat kenapa Prabowo juga bicara. Muhaimin aja diajak bicara, Pak. Masa Prabowo tidak? Kan ini pertanyaan mendasar yang sepertinya bahwa musim di 2024 tidak seindah musim 3 tahun yang sebelumnya itu. Bahwa rivalitas sangat mungkin akan terjadi kembali antara Gerindra dan PDIP. Bahwa berteman sih oke, rekonsiliasi Tapi oleh oke. disonansinya terjadi ke semua pihak loh. Nah, maksud saya gini, bukan cuma ini ya. Kenapa di acara bulan Puncak. puncak Bung Karno itu tidak ada Gerindra di situ, ya kan misalnya. Padahal kan momentum, Iya. momentum loh ini. Kata momentum ini Monumen. kan monumen Iya. harus dipelihara ke depan terus. Iya. Tapi pada saat yang lain coba kita bertanya, kan kita suka ada di sini. Iya. Antara lain dengan
Opung ya, panggilnya Opung Panda. Opung. Sudah tren. Ada 5 katanya pertanyaan yang sampai sekarang tidak terjawab. Ya, 1, 2, betul, 3, 4, 5. Itu kalau dibuka berkali-kali itu diucapkan. Tiba-tiba bertemu tuh. Iya. Seakan-akan 5 pertanyaan itu Iya. menjadi nggak penting-penting amat gitu. Menarik ini, Iya menarik kan? nih. Tiba-tiba bertemu. Iya kan? Seakan-akan 5 pertanyaan itu tidak menjadi syarat lagi. Nggak dijawab pun 5 itu nggak ada masalah. Tetap ketemuan ya, Pak. Yang itu kan, yang kalau betulkah Anda diangkat dari tempat yang paling bawah ya, dalam tanda petik apa gitu. Kemudian betulkah Anda pernah ditanyakan mau jadi presiden nggak? Dijawab tidak. Mau jadi wakil presiden pun dijawab tidak. Apakah bikin rapat-rapat sendiri di Kemenko Tidak Polhukam jawab, untuk partai Anda? Nggak dijawab. Lihat langit-langit ya, Pak. Ya, yang terus terakhir itu Yang Anda diomongin memang SBY itu ya. iya. Dan terus apakah Anda memang didiskriminasi sehingga tidak ikut rapat-rapat gitu loh. Itu seakan-akan nggak ada sama sekali loh. Betul. Pertemuannya langsung Artinya menjadi itu karangannya Opung itu. ada di bukunya, Ada di bukunya loh. Iya, makanya berarti. Ada di buku. ada di bukunya. Dengan fenomena sekarang bisa dianggap begitu. Dan kalau itu betul karangannya Opung, saya sih udah dalam tanda petik dibohongi Opung 7 kali. Jangan di sini loh, dikasih tahu sama dia, saya dikirim untuk menyampaikan 5 pertanyaan itu, dan sampai sekarang nggak terjawab. Jadi Maksud Opung saya, ini kan maestro dia. Kalau nulis berita itu udah beyond news biar. udah imajinatif. Enggak, tapi bukan. Maksud saya gini, itu kita pahami sebagai sebuah jarak mental. Betul. Lalu tiba-tiba orang ini Tiba-tiba bertemu hilang. berdua. Iya. Ya kan? Generasi keduanya tapi. Iya, tapi untuk membandingkan dengan apa susahnya Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo dan Jokowi yang pernah juga loh ya, Iya. bertemu bertiga dan makan nasi goreng kalau nggak salah saya. Udah cocok. Ada pernah itu. Nah, sementara yang dua ini bisa bertemu, melintasi 5 pertanyaan-pertanyaan fundamental menurut buku. Iya. Tapi boleh nggak nanya lagi? Iya. Sesudah pertemuan ini, terus apa gitu? Iya. Mereka berdua ini loh, antara PDIP dan Partai Demokrat, sesudah bertemu itu, terus apa? Belum Ya, ada. iya, karena saya kira sangat mungkin bahwa Gerindra itu akan didemokratkan. Ini Wih, dianggap rival di 2024. Ya apapun judulnya sekarang Gerindra ada di dalam, Pak. Ini partner menjadi bagian dari koalisional pemerintah. Maksud Anda, sekarang giliran Gerindra dapat 5 pertanyaan baru. Sangat mungkin itu akan berlaku. Karena kan mestinya Mantap sejak ini. awal, Mantap ini. mestinya sejak Gerindra awal akan didemokratkan. Enggak, ini Anda coba dapat 5 pertanyaan baru. Apakah ini kalau belum jawab belum bisa ketemu gitu? kan ini untuk menerjemahkan baina sama wa lubang sumur itu, Pak. Antara langit dan lubang sumur Demokrat dan PDIP itu kan konfliknya gara-gara soal SBY kan. Dulu partner jadi menteri tapi jadi rival. Gerindra sangat Tuh, potensial. hampir sama loh. Coba Polanya baca. ada, polanya. Coba lihat, polanya partner, jadi menteri, lalu jadi jadi rival. rival. Jadi rival. Ini sangat mungkin. Cakep Lah, ini. ini pernyataan partner, Prabowo. jadi menteri, dianggap momentum atau monumen, jadi rival. Kan pertanyaan Prabowo itu kan sampai saat ini tidak terjawab. Kapan mau bertemu? Lo iya lo Bahkan ada- Prabowo bilang saya standby. Betul. Ada di barisan koalisi yang sama dengan Jokowi. Kenapa itu harus disampaikan secara terbuka? Berarti Prabowo- Kan bisa WA, bisa video call, bisa teleponan, selesai. Prabowo Kalau akan, sudah akan di SBY-kan oleh Iya, Mega Gerindra gitu Demokrat. dalam tanda kutip Iya. ya. Coba politik ini ngomong. kan soal persaingan. Coba ngomongin keluarin dulu. kuotanya dulu. Ya nggak apa-apa. Ya coba omongin lagi biar dicatat. Ya sangat mungkin Prabowo itu akan di SBY kan dalam tanda kutip jadi rival Iya. di 2024. Ya, alurnya Jadi tadi udah rival. benar kan? Alurnya tadi? Kan betul, Pak. Ya. Itu ja- Oleh Megawati tadi ya. Nah, biar itu lengkap yang ya kuotanya. itu yang saya sebut. Oleh Politik- Megawati kan? Oleh Megawati. Politik kita itu kan Teman. berganti musim. Iya, Politik iya, kita kan iya, berganti iya, musim. iya. Dulu teman, SBY sama Mega berteman. Teman, satu barisan. Betul. Lalu Kemudian- rival. Jadi rival. ganti Jadi musim menteri, lagi. jadi menteri. Oh, teman, jadi Jadi menteri, satu barisan artinya. Ya, Lalu kemudian jadi rival. Begitupun dengan Prabowo. Dua periode jadi rival, jadi teman 3 tahun 4 tahun. Sangat mungkin di 2024 jadi rival. Di SBY kan. Ya di SBY kan, itu kan yang akan terjadi. Di SBY kan dalam arti rivalitas dalam pilpres, ya akan head to head. Karena kalau Gerindra misalnya dibilang Prabowo disorongkan untuk jadi pendamping Ganjar, sejak lama kan menolak, itu dianggap mendowngrade Prabowo dan nggak mau. Tapi kemarin Prabowo di salah satu acara bilang bahwa dia pengen Ganjar jadi wakilnya. Nah itu Ya wakilnya. Iya. Ya, bagi Gerindra Prabowo yang harus jadi presiden, calon presiden, wakilnya Ganjar. Iya. Tapi bagi pendukung Ganjar dan PDIP nggak begitu ceritanya. Ganjar lah capres, Prabowo Padahal- cawapres. Ya ketimbang saling klaim tarung aja di 2024. Kan begitu saja ceritanya, Pak. Sebenarnya jalan tengahnya Fahri Hamzah sebenarnya. Nah, itu. Kalau Bang Fahri dekat dengan Prabowo,
saya kira sudah top jadi cawapres ataupun kota Iyalah. tim pemenangan. Iya. Ini kan sejak lama, sejak 2014. Kita anggota DPR aja dari Pulau Sumbawa udah. Dari partainya pun sudah jelas, ya kan? Kita di DPR. Kan lagi. salah satu speaker pendukung Prabowo di 2014 memang Bang Fahri. Kalau ada award saat itu Bang Fahri. Jadi KMP dulu. Jadi Oh, kalau beneran referensi KMP. Bang Fahri soal Prabowo itu very komprehensif, saya nggak kaget Pak. Cuman beda partai aja. Dulu posisinya di PKS, sekarang di. Kan sama-sama G, Pak. Gelora dan Gerindra. Anda harus ngerti bahwa hubungan batin antara Prabowo dan Jokowi itu kuat sekali. Tuh. Indikasinya apa? Karena ini bukan soal baru. Ini soal lama. Ini soal dari Solo ke Jakarta. Istilah petugas partai itu menjadi halangan partai untuk bergabung juga kepada koalisi PDI. Aneh, Bos. Oh, oke. Karena kita nggak bisa punya tiket sendiri. Bagaimana? Iya. Dengan Jokowi. Kan kita lihat trackingnya sejak 2014 sampai sekarang, bagaimana Prabowo dan para pendukungnya menyebut Jokowi itu wah rezim nggak bener. Apakah dengan demikian Partai Demokrat kemudian jadi tidak dukung koalisi misalnya? Nah, Enggak kan? Tapi Prof. dijaga di putaran kedua. Iya, iya, iya. Bang Ege.